Selamat petang saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan yang boleh ada di tempat ini maupun di rumah. Pada malam hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita datang mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sambil kita menyiapkan hati untuk menerima juga yang terbaik dari Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu Tuhan yang besar dalam hidup kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu dan kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan biarlah rasa syukur ini kami wujudkan Tuhan ketika kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Membawa persembahan kami Tuhan, membawa puji-pujian dari hati kami dan hidup kami Tuhan. Sambil kami mengarahkan hati, pikiran kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memenuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa daripada Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus Bapa memenuhi hati dan hidup kami Tuhan. Sehingga kami terus diberikan kemampuan Tuhan dan kesegaran yang baru. Terima kasih Yesus. Untuk malam hari ini Tuhan biarlah Roh-Mu sendiri yang beracara Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau yang beracara Tuhan. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akui Dia dalam pujian ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku
bersuka cita Tuhan, umat-Mu yang berharap kepada Engkau. Karena Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Kepadamu saja kami berharap. Lebih dari para penjaga mengharapkan datangnya fajar pagi. Kami mengharapkan Engkau Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau. Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu
Mari yang percaya kepada Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama. Mari kita angkat tangan kita, tanda kita berserah di hadapan Tuhan. Lord, we need you, Jesus. Kami butuhkan Engkau, Tuhan. Oh, Jesus. Tiara lapa ya Rasyid. Tiara lapa ya Rasyid. Tiara lapa ya Rasyid. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, penghibur, menara kekuatan, berat semua yang bernafas, tak berhenti menyembah-Mu. Mari katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau, Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari nyanyi dan bersorak. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau, Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah ini jadi kekuatan yang baru dalam hidup kami Tuhan.
bahwa janji-Mu itu ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita oleh karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus, yang siap bersuka cita katakan amin. Berikan sorak-sorai untuk nama Tuhan. Haleluya. Ada sukacita pada malam hari ini? Lambaikan tangan. Haleluya. Kita mau bersuka cita sebab Tuhan. Amin. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Haleluya. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi. Tuhan kita ajaib. Mari angkat jempol katakan. Oh, you are so good to me, Lord. Tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang apa? Pegang janji Amin. Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya
Tuhan yang ajaib, siapa yang setuju lambaikan tangan. Haleluya, kita setuju kita punya Tuhan yang ajaib. Amin. Kita mau puji Dia, kita mau serukan namanya. Yes, Yesus ajaib. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Say once more. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Say once more. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari apa? Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Kita punya Yesus yang ajaib, amin. Senantiasa ada kita, amin. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Mari katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Oh, Yesus ajaib, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Oh, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat.
Siapa di sini yang belum lelah memuji Tuhan? Lambaikan tangannya, boleh tengok kanan kirinya. Haleluya. Berikan, anggukan kepala, kita percaya Tuhan kita dahsyat. Amin. Kita dijagai, kita tetap ada dalam Goshennya Tuhan. Amin. Mari kita mau nikmati dia. Praise God lebih lagi. Pelukis cakrawala merangkai
Kami boleh menikmati kebaikan-Mu, kedahsyatan-Mu, keajaiban-Mu. Bahkan di masa-masa kami mengalami kesulitan Tuhan. Mungkin yang dipandang dunia menjadi satu kesulitan. Namun di dalam Engkau dan bagi mereka yang mengasihi Engkau Tuhan, menjadi satu hal yang terbaik. Untuk kami boleh melihat dengan iman kami Tuhan. Kami hidup dengan iman kami. The just shall live by faith. Biarlah orang-orang yang benar, kami hidup oleh karena iman percaya kami Tuhan. The way we live because of you. Biar kami hidup karena Engkau Tuhan. Dan Engkau turut bekerja dalam segala perkara. Mari bersyukur. Katakan. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja.
menjadi satu seru iman kita. Katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai. Mari kita bangkit berdiri perlahan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali jikalau pada saat yang begitu indah ini kasih setiamu menyertai kami luar biasa, membuat kami bisa berbondong-bondong di tempat ini. Walaupun ada yang ada di rumah juga, Engkau memberkati mereka pun dimanapun bisa menikmati firman Tuhan hari ini. Sejenak kami rindu Tuhan untuk berbicara, menikmati kebenaran firman Tuhan. Sebelum hamba-Mu yang hina dina ini berbicara atas nama Tuhan, lebih dahulu Tuhan Yesus urapi satu persatu umat-Mu yang hadir. Jamah satu persatu jemaat-Mu. Lawatlah kami semua supaya setiap yang hadir pada malam hari ini dipastikan diberkati oleh firman Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan pasti pulihkan. Yang takut melihat kepada hari besok, Tuhan Yesus pasti buka jalan. Karena bersama dengan Tuhan Yesus kami akan cakap menanggung perkara hidup setiap hari. Berbicara kepada kami Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya dong. Saudara, Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya senang setiap memulai firman mengucapkan Amsal 17 tersebut. Karena di dalam ayat itu ada janji Tuhan tentang bagaimana kita menghadapi kehidupan tiap hari tanpa gampang cengeng, tanpa gampang lebay. Saudara, caranya mudah. Punya hati gembira, itu obat manjur. Itu gratis loh, Pak, Bu. Yang di rumah ini gratis loh. Enggak perlu bayar. Tapi saya tahu saudara ini kan punya uang banyak. Makanya enggak suka yang gratisan. Lebih suka puskesmas kan. Lebih suka obat-obatan toh. Lebih suka minum segala sesuatu. Padahal ada yang gratis. Ketika engkau menikmati hati gembira, Alkitab berkata itu obat yang manjur. Persoalannya siapa yang percaya mulutnya Tuhan. Itu persoalan. Kan tidak gampang percaya mulutnya Tuhan. Kita memang menghafal ayat. Makanya berapa banyak orang katanya dia menikmati united by God's love. Dia dipersatukan dalam kasih Allah. Tapi gaya hidupnya seakan tidak memiliki kasih.
Mengapa bisa begitu? Karena dia tidak bisa menikmati firman. Pada waktu orang ingin menikmati dipersatukan dengan Allah, yang paling real, paling nyata adalah ketika engkau membangun rumah tangga. Hari ini perceraian meningkat, bukan? Padahal sama Tuhan dikumpulkan di rumah, tambah nggak cocok, tambah tengkar. Karena lihat wajah suaminya tambah hari tambah enek, lihat wajah istrinya tambah hari tambah enek. Lama-lama berkata, lu gue putus. Padahal kalau dulu nggak pernah pulang kok nggak pulang-pulang. Sekarang dibiarkan di rumah malah nggak bisa bahagia. Disitulah kita menguji. Kalau kita membangun relasi kita, cinta kita bukan dengan kasih Allah, kita akan berat menghadapi pasangan kita. Demikian juga pada waktu kita pelayanan seperti hari ini. Jikalau engkau tidak dibangun dengan kasih Allah, gampang kecewa. Kenapa? Karena semuanya itu sifatnya pengorbanan. Cinta sejati itu ada pengorbanan. Kalau engkau mencintai tapi nggak ada pengorbanan, bukan cinta sejati. Jadi kalau engkau mau cinta suamimu, meskipun dia selingkuh, harus tetap cinta. Itu namanya pengorbanan. Tapi kalau suamimu tak pernah selingkuh, engkau cinta, semua orang juga bisa. Apa kebanggaannya? Tapi jangan berharap suaminya selingkuh juga. Artinya adalah ketika kita menghadapi segala sesuatu, dan engkau menikmati tema yang luar biasa, United by God's Love, bagaimana kita dipersatukan dengan kasih Allah, itu mestinya tampak dalam hidup kita tiap hari. Bisa dinikmati oleh temanmu. Bisa dinikmati oleh Tuhan, itu paling penting. Rupa-rupanya ini betul-betul anakku. Maka itu saudara, saya tidak tahu persoalan kita masing-masing hari ini, tapi yang saya tahu, setiap kita hari ini pasti punya masalah. Karena masalah paling kangen sama namanya manusia. Coba lihat kiri kanan masih manusia kan? Dia kangen sekali. Dan hari ini Tuhan yang begitu baik itu memberikan masalah yang sifatnya merata seluruh dunia. Orang kaya miskin juga kena. Negara bersih kemproh juga kena. Orang itu kuat iman, tidak kuat, sama-sama kena. Maka dari itu saudara, inilah yang perlu kita renungkan tiap hari. Jikalau kita masih bisa bernafas, mungkin sudah kena. Oh, saya ini pengkhotbah, mungkin saya ini OTG, tanpa gejala. Apalagi saya senang tadi dikasih kelor kan, wah tambah perkasa itu. Di situ langsung saya minum Pak Gembala. Karena itu adalah satu yang menguatkan imun tubuh. Maka dari itu saudara, di rumah Anda kalau ada tanaman-tanaman yang saudara tahu itu bermanfaat, minum baik-baik, itu gratis loh. Tapi kadang-kadang kita tidak sabar untuk meramunya. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, apa yang saya ingin katakan hari ini, ketika kita menghadapi begitu banyak pergumulan, pikirkan baik-baik bagaimana kita bisa berkarya, tetap berguna bagi keluarga dan menjadi berkat bagi orang sekitarnya. Mari buka kitab kita saudara hari ini. Kita akan merenungkan satu bagian dari Yosua, pasal yang pertama. Kita akan lihat ayat yang pertama hingga yang kelima. Yosua pertama, ayat yang pertama hingga yang kelima. Yosua pertama, ayat pertama hingga yang kelima. Silakan dibuka. Kalau saudara bawa Alkitab, mungkin yang mendengarkan rekaman ini juga nanti bisa membukanya. Kalau sudah ketemu, saya undang saudara bangkit berdiri aja. Biar emosi sama saya. Orang emosi itu batal tidak jadi ngantuk. Ayo berdiri yuk. Nah, mungkin sudah PW, tahu posisinya enak, duduk enak, nyantai, suruh berdiri. Makanya kalau saudara di rumah lagi jengkel, lagi tengkar itu susah tidur. Tapi kalau damai, mesra-mesraan, ngantuan ya. Tapi kalau mangkel-mangkelan, kepingin tunggu jadwal kapan bisa balas dendam. Kalau malam hari itu ngantuk, nggak balas dendam, dibalasnya besok pagi. Apalagi ibu-ibu itu memori masa lalunya kuat.
Mungkin hari itu nggak selesai, besok nggak selesai, 1 bulan ke depan ada sedikit percikan bisa mundur 30 hari ke belakang. Nah, sudah yang dikasih Tuhan, kita akan baca bersama-sama dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang kelima. Saya akan membacakan yang ganjil, saudara, saya undang membaca yang genap, kita baca berganti-gantian. Yosua pertama ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Yang kelima sama-sama yuk, 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Silakan duduk. Berbahagia kita yang sudah membaca atau mendengarkan suara tetangganya tadi dan simpanlah baik-baik. Karena kalau engkau tidak memiliki deposito, tabungan namanya firman, ketika kita membutuhkan untuk sebuah nasihat atau jalan keluar, yang kita ingat bukan dari Tuhan, tapi nasihat orang. Berapa banyak orang kecewa sama Tuhan, karena dia tidak bisa menikmati Tuhan ketika mendengarkan firman Tuhan. Siapa di rumah suka mendengarkan khotbah di radio atau di YouTube? Ada? Iya. Siapa pernah dengarkan khotbah sambil nyapu, sambil masak, sambil kerja? Oke. Kalau engkau pernah lakukan, coba tanya ke diri Anda, setelah selesai khotbahnya, ngerti nggak isi khotbahnya? Nggak ngerti. Nggak bisa. Jadi mendingan nggak usah dengar. Iya. Karena apa? Nggak manfaat juga. Jangan bohongin Tuhan loh, dikira nuansanya rohani Tuhan seneng. Itu kan perasaan kita. Maka dari itu saudara, Tuhan ingin melihat kehidupan kita berubah. Jadi kalau Anda ingin mendengarkan khotbah, berhenti dulu dari semua aktivitas. Satu-satunya pelajaran yang tidak bisa dibuat sambilan, yaitu ketika engkau belajar Alkitab. Tidak bisa dibuat sambilan. Semuanya engkau boleh bisa. Kenapa tidak bisa saudara? Karena pada waktu engkau punya kecerdasan yang bagus, punya pengertian yang bagus, engkau bisa mengerti ayat Alkitab ini, belum tentu bisa lakukan. Kenapa? Karena enggak terhubung dengan pemilik firman-Nya. Itu masalahnya. Saudara, saya ini punya 6 gelar. Saya suka sekolah. Tapi ketika menikmati firman, tidak bisa hanya membutuhkan otak kita. Hafal banyak, khotbahnya maknyus, selingkuhnya sukses. Pelayannya luar biasa, ngemplangan. Suka sekali dia bersaksi kemana-mana, suka ngutang juga. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak punya firman. Kalau orang tidak punya firman, saudara, hidupnya tak mungkin bisa berubah. Kalaupun dia bisa berubah, sifatnya sementara. Karena dia tidak punya kekuatan yang menopang dia untuk bisa melakukan perubahan di dalam hidupnya. Karena dia hanya berjuang seorang diri. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian ini saya tidak lama, kira-kira 30 menit kelamaan ya. Kita nego dulu loh, kalau cocok kita baru closing. Iya kan? Kalau enggak cocok janganlah ya. Saudara kalau enggak percaya saudara pergi ke pasar, itu kalau nawar harga, sampai orangnya bangkrut, engkau bahagia loh. Ditekan-tekan, harganya berapa? 10.000, 1.000. Enggak bisa. Kalau perlu 500, kalau perlu enggak untung, kita bahagia loh. Makanya kalau engkau bisa nawar harga semurah mungkin, pulang itu hatimu sukacita. Tapi kalau dia untungnya banyak, engkau pulang duka cita. Maka dari itu kalau engkau menikmati firman Tuhan, dan engkau tidak menikmati keuntungan,
makanya rasanya lama. Itu sebabnya saya tidak lama, kira-kira 30 menit ya. Kurang ya? Waduh, Ibu ini luar biasa, suka dengar khotbah ya. Nanti saudara sabar, sekarang 30 menit dulu, tapi pastikan pulang bawa berkat ya, amin. Pulang berubah, suaminya ditolong, istrinya ditolong, anaknya ditolong, mertuanya ditolong, menantunya ditolong, mbahnya ditolong. Itu fungsinya kita menikmati firman. Tapi kalau engkau menikmati firman, hidupmu berubah, tapi yang lain tidak berubah, hati-hati egois itu. Jangan-jangan kita sandiwara, yang penting saya tidak berbuat dosa, biar aja dia Pak. Itu bukan Kristen. Kristen itu dijelaskan oleh Alkitab, kamu garam dunia, bukan jadi garam. Kamu garam dunia, kamu terang dunia. Garam itu berguna ketika suasananya asin atau hambar. Hambar bukan? Terang itu berguna kalau tempatnya gelap. Maka dari itu kalau hari ini engkau menikmati firman, saya tidak tahu persoalanmu seperti apa, dan saya juga tidak mau tahu, karena ketika engkau menikmati persoalan, disitulah semestinya kuasa Allah semakin nyata. Amin. Nah, sudah dari bagian ini kita akan merenungkan 3 hal yang menarik tentang petarung kehidupan. Hidup ini tiap hari itu sifatnya seperti kita harus bertarung. Siapa pernah tahu iwak cupang? Tahu ikan cupang? Tahu ikan tarung itu loh, betta fish. Tahu ya? Ya saya punya di rumah, karena di depan meja belajar saya kasih 7 kalau nggak salah ikan petarung itu. Murah meriah itu, nggak matian. Nggak usah dipakai oksigen, tetap nggak mati. Yang penting airnya diganti, sakno gitu loh. Meskipun dia hidup kempro juga bisa, tapi bersih lebih bagus. Nah saudara, ada 3 jenis ikan petarung itu. Yang pertama adalah ikan liar. Itu aslinya kan ikan di sawah, di rawa-rawa gitu loh. Kemudian dikawin-kawin, jadi warnanya bagus. Yang kedua, itu adalah ikan hias. Tapi sesungguhnya mereka itu adalah ikan petarung. Kalau ada ikan lain masuk di tempat itu, dia akan ngajak tengkar. Lalu saudara, saya ada akuarium kecil, itu saya ada kacanya di kiri kanan. Jadi tiap hari rasanya ada musuh di situ. Pada waktu dia ada musuh, itu langsung itunya mekrok gini. Jadi kelihatan bagus luar biasa. Tapi kalau nggak ada musuh loyo begitu. Makanya saudara, kalau engkau sedang menghadapi persoalan, aslinya akan muncul toh. Kuat imanmu bisa kelihatan di situ. Ngamuannya bisa kelihatan di situ. Jadi kalau nyaman, aman, damai, seakan tidak ada apa-apa, biasa-biasa. Sekarang saya mau tanya, ketika engkau punya persoalan dan tidak punya persoalan, saat engkau berdoa, mana yang lebih sungguh-sungguh? Iya kan? Semakin tidak ada persoalan kan, tetap doa, tapi santai aja. Dikabulnya ya syukur, tidak dikabulnya nggak apa-apa juga. Kan begitu toh? Nah Tuhan itu kan kangen. Bagaimana supaya orang itu datang kepada Tuhan, diberi apa? Nah hebat Bu ya. Jadi kalau Tuhan kangen, cara manggil kita itu nggak gampang. Kita ini lebih cinta suami, lebih cinta istri, lebih cinta anak, lebih cinta menantu, lebih cinta mertua, lebih cinta pekerjaan dan lain-lainnya daripada cinta Tuhan. Tapi ketika dia menghadapi persoalan, dia bisa lupa anak loh. Bisa lupa semuanya. Dia harus minta tolong ke Tuhan. Saya tidak tahu sekarang kita sama-sama menghadapi pandemi COVID. Apa yang sedang Tuhan kerjakan? Banyak orang berteriak, kapan selesainya? Saudara, sejarah pervirusan, kalau pernah muncul di muka bumi itu nggak hilang. Sampai hari ini kalau engkau kumpul orang sakit mata, kena juga sakit mata toh? Kalau engkau kumpul sama orang flu di rumah, juga kena flu kan? Yang membedakan apa? Imun tubuh. Nanti kalau ada vaksin, itu menguatkan, tapi bisa juga kita kena juga. Maka ketika kita ingin menghadapi persoalan, maka kita perlu belajar kuat
dalam hidup kita masing-masing. Nah, kita lihat 3 hal menarik dari kisah Yosua ini. Dalam kitab Yosua ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Menarik bukan? Dulu Tuhan itu kalau berbicara pasti kepada Musa. Yosua dapat cipratannya, dapat salurannya dari Musa. Tapi setelah Musa mati, lalu Tuhan berbicara kepada Yosua langsung. Siapakah Yosua? Itu adalah salah seorang pemuda yang pernah dikirim oleh Musa untuk mengintai. Kemudian dari 12 suku yang mengintai itu, 10 suku itu mengatakan jangan masuk ke sana, mengerikan, menakutkan. Tapi 2 orang, Kaleb dan Yosua, itu berkata jangan takut, kita masuk kok. Tenang aja, kita masuk. Akibatnya karena imannya yang begitu kuat, si Yosua dan Kaleb hampir saja dilempari oleh orang-orang lain. Oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena semuanya berkata jangan masuk. Orangnya gede-gede di sana. Bahaya kalau kita masuk. Kita pasti kalah. Tapi Yosua sama Kaleb, enggak kok. Kita bersama Tuhan masuk. Puasa apa enggak jengkel. Maka itu kadang-kadang kalau kita punya teman orang yang beriman bagus, kita kadang-kadang ngenyek kan. Mungkin kita enggak seiman, tidak memiliki iman seperti dia kualitasnya. Tapi ingat, kalau dia lagi kuat, izinkan dia kuat. Tapi saudara, apa yang terjadi setelah itu? Tuhan membela Kaleb dan Yosua, namun pada waktu dia dibela, bukan berarti persoalannya beres. Tidak. Gara-gara ke-10 orang pengintai tadi, dan semua suku bangsa itu meragukan pimpinan Tuhan, apa yang terjadi? Mereka ketika mau masuk ke tanah Kanaan itu diputer-puter. Saudara tahu, itu enggak waktu yang pendek loh. Mereka tuh 40 tahun loh muter-muter. Siapa pernah pergi ke Israel? Ada. Siapa yang tahu Israel itu ada? Ya? Tahu? Oh, puji Tuhan, itu lumayan loh. Sudah lumayan saudara. Kalau engkau sudah tahu Israel itu ada, sudah puji Tuhan. Nah saudara, percayalah suatu hari engkau pasti ke Israel, amin. Nah makanya caranya bagaimana? Hari ini pastikan engkau punya Yesus. Kalau engkau punya Yesus, ketika Yesus datang itu kan rapture. Diangkat toh. Kemudian yang tidak memiliki kan masuk masa sengsara. Nah pada waktu engkau di rapture diangkat, maka nanti pada waktu kerajaan 1000 tahun kan turun. Memerintah bersama dengan Yesus. Masih ingat somnya? Memerintah kan? Wow. Siapa tahu saudara memerintah, ini andai aja ya. Ini daerah apa sih namanya ini? Ini lingkungan apa ini? Widengan. Nah, mungkin Anda menjadi penguasa di sini. Ini andai ya, ingat andai bukan jadi pengajaran ya, andai. Saudara memiliki kuasa di sini. Kemudian saudara harus laporan. Laporannya kan ke Yerusalem. Yesus kan memerintah di sana. Wah, saudara bisa-bisa tiap tahun ke Yerusalem itu. Tapi tidak memakai tubuh ini, tubuh kemuliaan. Cepat sekali ke sana. Dan kalau hari ini engkau ingin pergi ke Eropa atau ingin pergi ke Amerika, gampang. Nanti pada waktu ada panggilan ke Yerusalem, mampir aja ke Eropa. Baru lagi ke Israel, mampir aja ke Amerika. Saudara ingat, ini jangan jadikan pengajaran, ini menghibur saudara aja. Artinya apa? Pada waktu kita nanti akan memerintah, saya tidak tahu cara laporan bagaimana. Tapi yang pasti pada waktu Yesus menjadi raja di dalam kerajaan 1000 tahun, kita pun memerintah bersama dengan Yesus. Nah intinya adalah hari ini harus memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lebih dulu, amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kembali lagi pada waktu Yosua dan Kaleb itu berkata bisa masuk, jangan khawatir, tapi semua yang lainnya, 10 suku itu tidak menerima apa yang dikatakan, maka mereka semua itu tidak bisa masuk, lalu diputer-puter. Dan ingat, pada waktu diputer-puter itu, Kaleb dan Yosua yang beriman ini, yang mencintai Tuhan ini, juga ikut keputer-puter.
Sama seperti sekarang, mau beriman, tidak beriman, sama-sama. Teman saya itu banyak yang kena COVID dan dipanggil Tuhan. Malah yang tidak beriman, tidak kena juga. Maka dari itu saudara, pada waktu kita lihat Kaleb dan Yosua, meskipun dia begitu yakin, tetapi mereka harus mengikuti bagaimana Tuhan sedang mendidik orang-orang yang keluar dari Goshen, yang mau masuk ke tanah Kanaan. Tidak bisa langsung masuk, tapi karena kedegilan hati mereka, mereka semua mati. Sisa 2 orang yang masuk, yaitu Kaleb dan Yosua yang masuk. Tetapi Kaleb tidak pernah berkarya apa-apa, tidak menulis, tapi Yosua yang menulis. Tapi saudara, kalau engkau membaca kitab Yosua, Kaleb mendapatkan tempat yang lebih bagus sebagai warisan di Hebron. Tapi Yosua itu di pegunungan Efraim. Wah, menarik saudara, cara kerja Tuhan. Maka itu saudara, hari ini apapun masalahmu, jangan langsung bersungut-sungut. Coba pikir, Tuhan ini mau bicara apa sama saya melalui COVID ini? Melalui persoalan-persoalan yang ada, apa yang Tuhan ingin sampaikan? Nah, bagaimana kita bisa bersiap bertarung menghadapi persoalan-persoalan kita? Di ayat yang kedua. Di ayat yang kedua berkata sebagai berikut, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Yang pertama, bagaimana supaya bisa menjadi seorang petarung kehidupan. Bagaimana kita berani menghadapi kenyataan. Yang pertama adalah bersiap. Perhatikan baik-baik. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah. Kapan bersiapnya? Kapan bersiapnya? Sekarang. Itu sedang menunjukkan hari ini apapun yang sedang kita hadapi. Kita perlu hati-hati. Kita perlu waspada. Jangan-jangan ini terakhir kali. Kenapa saya bersemangat sekali berkhotbah untuk saudara? Jangan-jangan ini pertemuan kita terakhir. Setelah ini saya dipanggil Tuhan. Bisa jadi. Maka dari itu pulang ke rumah, cepat-cepat berdamai dengan suamimu. Berdamai dengan istrimu. Jangan tunggu besok. Hatimu sekarang. Selesaikan sepulang dari rumah. Kalau kita tidak belajar bersiap untuk menghadapi apa rencana Tuhan, seringkali kita tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Karena bukan salahnya Tuhan, karena kita yang tidak siap. Bersiap. Kapan bersiapnya? Sekarang. Jangan ditunda besok. Saudara, si Yosua ini biasa menjadi pengekor, followernya daripada Musa. Tiba-tiba pada waktu Musa mati, lalu kemudian Yosua mendapatkan tugas yang harus dikerjakan sekarang. Dan tugasnya berat. Perhatikan baik-baik. Tugas pertama, seberangilah sungai Yordan. Saudara, dia ada kerjaan baru, nyeberangi sungai Yordan. Biasanya itu jalan di gurun, tapi pindah tempat, nyeberangi sungai. Dan yang kedua, dia nyeberangi sungai bukan seorang diri, bawa teman banyak, engkau dan seluruh bangsa ini. Bagaimana kalau lagi meteng, lagi hamil? Bagaimana kalau anaknya rewel? Bagaimana kalau melahirkan? Bagaimana Yosua yang masih belum berpengalaman terus mengikuti apa yang dilakukan oleh Musa, kemudian mendapatkan tugas yang luar biasa. Pertama, menyeberangi sungai, kemudian yang kedua, dia membawa seluruh bangsa. Kira-kira itu jutaan orang. Bisa ada yang berkata 2 juta, ada yang berkata 3 juta orang. Itu nyebrang sungai. Ini bukan nyebrangin bebek. Ini nyebrangin orang. Mungkin ada yang kentir. Mungkin ada yang ngamuk, ada yang renang. Pada waktu menghadapi seperti ini, Yosua mendapatkan sesuatu yang berbeda. Yang dia tidak pernah alami sebelumnya. Dia tidak pernah belajar lebih dulu. Tapi dia dikatakan oleh Tuhan, bersiap. Sekarang. Saudara, apakah engkau sudah siap dalam hidupmu sekarang? Jangan tunda besok. Kalau hari ini engkau bisa berdamai, berdamailah sekarang. Kalau hari ini engkau diberikan kesempatan melayani di sini, layani dengan maksimal. Jangan-jangan ini kesempatan terakhir kita. Kalau hari ini engkau memiliki anak, cintai dia lebih baik. Kalau hari ini engkau punya orang tua,
hormati baik-baik. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah ini. Tapi ingat, bersiap sekarang. Menyeberangi sungai itu pertama. Yang kedua saudara, membawa bangsa ini. Dan yang ketiga, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Waktu itu saudara nggak ada peta, nggak ada Google Map. Tadi saya pakai Google Map aja kebablasan. Apalagi pada waktu itu, bawa bangsa banyak ke satu negeri. Ingat baik-baik, di negeri itu ada 7 penduduk lokal. Bukan negeri yang kosong. Bagaimana seorang Yosua membawa orang banyak, kemudian masuk ke satu tempat, di situ tempat sudah ada orang yang berkuasa, sudah ada kehidupan di situ. Pada waktu dia masuk, apa yang dia pikir? Tidak berbeda dengan hidup kita. Besok mau makan apa? Apakah ada pekerjaan setelah ini? Apakah akan di PHK setelah ini? Sama kehidupannya. Saudara, saya punya jadwal itu, kalau Anda lihat di agenda saya, kalau tidak ada COVID, ada orang menjadwal, itu harus, contoh ini 2020, maka jadwal saya sudah di 2022. Tapi ketika COVID, itu batal semua. Cuma sisa 10-15%. Sedangkan yang kuliah di rumah saya 4. Bayar kuliah tetap kan? Tidak ada bayar kuliah, pensiun toh. 4 yang bayar kuliah. Istri saya ambil S3. Anak yang nomor 1 itu selesai tahun ini S2. Itu yang nomor 3. Yang nomor 2 lagi ujian. 3 kuliah, bayar sekolah tetap. Apa bisa bayar? Ada burung gagak datang. Pernah tahu kisah burung gagak? Ketika Elia dipelihara oleh burung gagak. Tapi jangan beriman kepada burung gagak. Nanti yang datang burung emprit. Saudara kecewa. Tapi berimannya kepada Tuhan. Dalam hati saya cuma berkata, kalau memang nggak ada uang, ya mereka drop out sebentar. Keluar sebentar, nanti masuk lagi. Tapi saya tidak cerita ke mereka. Nggak perlu cerita. Artinya apa? Ternyata Tuhan tidak membiarkan saya tidak bisa menyekolahkan anak-anak. Saudara, saya tidak punya pabrik. Saya bukan orang yang ada simpanan begitu banyak kemudian gampang ngomongnya. Tapi rupa-rupanya inilah latihan iman. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu pergumulanmu seperti apa. Tapi yang saya tahu, kalau engkau bersiap, apapun yang Tuhan ingin kerjakan, siap lakukan. Amin. Siap mengampuni. Suamiku menjengkelkan. Nah, ini latihannya. Siapa pernah ikut fitness? Ikut fitness? Ibu pernah ikut fitness? Oke, ikut fitness. Tahu fitness toh? Fit sama ness itu loh. Yang olahraga begini loh Bu. Olahraganya. Terus ada angkat-angkat begini. Begitu tahu toh? Tidak ada di sini fitness ya, Tuban. Ada. Banyak toh? Nah, pertanyaannya. Orang latihan fitness itu ngangkat barbel namanya beban itu dari berat ke ringan atau dari ringan ke berat? Dari ringan ke berat toh. Pertama 1 kilo, setelah kuat 2 kilo, setelah kuat 3 kilo, setelah kuat bisa 10 kilo. Ini kan orang kurang kerjaan. Besi gitu diangkat toh. Yang membuat dia menderita siapa? Orang ini juga kan. Tapi dia seneng nih. Siapa di rumah punya alat treadmill, jadi jalan di tempat. Atau sepeda yang di tempat. Itu rumah saya di Surabaya dekat mall besar. Jadi ketika kemarin musim panas, saya suka nongkrong di mall. Kenapa? Ngadem. Itu jalan 2 jam, kayak olahraga juga, gede sekali itu di Surabaya Barat. Kemudian, kalau nganggur, saya suka lihat orang latihan fitness di pojok. Di pojok itu ada tempat fitness, kemudian saya lihat ada orang naik sepeda genjot. Saya mikir, kalau kesel ya mandek gitu loh. Padahal sepedanya nggak maju-maju loh tuh. Sampai Tuhan Yesus datang nggak maju dia. Tapi dia genjot ngotot luar biasa. Kenapa?
Dia sedang bersiap membentuk tubuhnya. Demikian dengan persoalan yang kita hadapi. Bersiaplah hari ini. Yang kedua saudara, bagaimana supaya engkau bisa menjadi petarung kehidupan yang hebat? Ayat yang ketiga dikatakan sebagai berikut. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Masih koma. Ingat itu koma. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Yang kedua, bagaimana kita bisa bertarung maksimal beriman. Saudara tahu arti beriman? Beriman itu gantungan, bergelantungan. Siapa di sini pernah nonton film di televisi, ada orang pegang digoyang-goyang tapi tidak jatuh-jatuh tuh. Iya. Nah, pada waktu orang beriman kepada Tuhan, dipegang begini, dikocok, enggak ngelundung-lundung. Kadang-kadang mau ngelundung. Seperti siapa? Ayub. Ayub itu saudara, dia itu orang yang saleh, orang yang jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Tapi dalam sekejap, suatu saat, anaknya saudara tahu, mati mendadak 10-10-nya. Sebelumnya anaknya mati, itu hartanya dihabisin dulu. Coba rasanya bagaimana? Mau nyalakan siapa? Siapa yang mau dimusuhin pada waktu menghadapi seperti itu? Oh, dia itu dosa. Dikatakan di Alkitab dia orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Perkataan ini 3 kali muncul. 1 kali ditulis oleh penulis kitab Ayub. 2 kali Tuhan yang berkata seperti itu. Tuhan yang berkata loh, dia orang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tapi usahanya dari konglomerat menjadi konglomerat. Anaknya 10 langsung tiba-tiba hilang. Kita ini kehilangan anak 1 nangisnya setahun. Anak 2 tahun. Itu 10 kompak. Langsung hilang semua. Bagaimana perasaannya? Saudara, kita tidak akan mengalami seperti itu sepertinya. Karena itu sedang mengisahkan bagaimana cara kerja Tuhan memelihara umatnya. Bukan persoalan penderitaan, itu sedang menunjukkan cara kerja Allah memelihara umatnya. Hari ini kita pun setiap kita memiliki bagian kita masing-masing. Tapi yang menjadi persoalan, apakah engkau tetap bergantung kepada Tuhan? Bergelantungan kepada Tuhan, memegang erat-erat kepada Tuhan, ataukah mungkin sudah punya cadangan lain? Pada waktu kita menghadapi persoalan, disitulah perlu kita beriman untuk menunjukkan engkau sedang menikmati Tuhan tidak dalam persoalan itu. Dalam teks ini saudara, setiap tempat yang akan, perhatikan baik-baik, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Tidak. Dia melewati Yordan, enggak dapat untuk dia kok. Dia melewati tanah-tanah yang di padang gurun Arab, enggak dapat juga dia kok. Kenapa? Ada komanya. Ada koma seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ukurannya apa? Ukurannya janji Tuhan kepada Musa. Itu yang akan diberikan kepada Yosua dan kepada semua orang yang masuk ke tanah Kanaan. Dan ingat, penerima janji itu yang bernama Musa, Tuhan berjanji kepada Musa, tapi Musa tidak dapat. Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Dia mati di Yordan. Pada waktu si Yosua masuk, Musa tidak ikut. Dan dia mendapatkan janji, yaitu apa yang sudah pernah dikatakan kepada Musa dulu. Saudara, berapa banyak dari kita ketika engkau ingin memegang janji Tuhan, tapi engkau tidak pernah membaca Alkitab. Bagaimana kita tahu janji Tuhan? Sekarang saya mau tanya saudara, lebih banyak mana orang kecewa itu karena janji dari sebuah khotbah atau janji dari sebuah ayat? Coba ingat baik-baik,
Lebih banyak mana orang kecewa dan berkata, aku enggak gereja-gerejaan, enggak paten, percuma Tuhan-Tuhanan. Itu orang biasanya lebih banyak dengar khotbah atau lebih banyak baca Alkitab. Halo? Lebih banyak dengar khotbah atau baca Alkitab? Lebih banyak mana orang kecewa ke Tuhan karena banyak dengar khotbah, janji di khotbah atau janji di Alkitab? Pernah nggak orang ngomong pada saudara, malas ke gereja, percuma, Tuhan tidak tepati janji. Loh kok tahu? Katanya kan pengkhotbah itu berkata, pasti ditepati janjinya. Lalu engkau beriman kepada kata pengkhotbah atau kata Alkitab? Saudara, berapa banyak orang kecewa ke Tuhan, itu bukan karena dia baca Alkitab, mengamini kata pengkhotbah. Saya ini berkhotbah kan tidak semuanya firman Tuhan toh. Yang firman Tuhan yang saya sebut tadi itu toh. Yang lainnya ulasan kan. Yang ulasan bisa keliru. Bisa. Saya kan manusia. Bisa salah. Bisa. Saya kan manusia. Makanya janjinya kepada mana firman. Sekarang coba belajar tiap hari baca Alkitab. Supaya engkau beriman kepada firman. Pada waktu engkau baca Alkitab, renungkan siang dan malam. Apa rencana Tuhan untuk diriku? Apapun orang boleh berkata seperti apa, tapi aku tetap memegang firman. Itu kunci yang menguatkan kita, meskipun persoalan begitu banyak yang ada di depan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, beriman itu penting ketika engkau tahu beriman kepada siapa. Yang terakhir ketiga, bagaimana kita bisa menjadi petarung kehidupan yang maknyus. Langsung ayat yang kelima. Ayat yang kelima, saudara, dikatakan seperti ini. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yang terakhir, bagaimana engkau jadi seorang petarung yang hebat? Bersyukur. Yang pertama tadi apa? Bersiap. Yang kedua apa? Beriman. Yang ketiga, bersyukur. Bersiap memutuskan, siap bertarung. Beriman, engkau tahu tidak sendirian. Bersyukur, menerima kenyataan tidak seperti yang kita harapkan. Nah, perhatikan dari bagian ini. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan berkata kepada Yosua, pertanyaan saya, Yosua itu akan menghadapi 7 bangsa di depannya. Apa rencana perang dia? Apa persiapan dia? Dia cuma bersiap menyeberangi sungai Yordan, bawa orang banyak menuju kepada tanah Kanaan. Tapi di dalam itu ada suku bangsa. Tapi Tuhan berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Maka dari itu saudara, saya tidak tahu apa yang sedang mengancam engkau, yang menakut-nakuti engkau. Nikmati hidupmu dengan baik, maka di situ engkau bisa bersyukur dengan apa saja yang engkau miliki. Dan kita tidak gampang kecewa dengan orang lain. Saudara, apa itu bersyukur? Siapa pernah bersyukur di sini? Pernah bersyukur? Bersyukur karena apa, Ci? Bersyukur karena? Oh, Tuhan baik. Ini elek enggak? Oh, baik semua ya. Siapa bersyukur kecopetan? Enggak ada. Siapa bersyukur anaknya enggak naik kelas? Enggak ada juga. Jadi saudara bersyukurnya ngukur ya. Kalau enak bersyukur, enggak enak enggak bersyukur. Mau tahu caranya bersyukur yang stabil? Saudara bersyukur yang stabil, lihat tangan saya ya. Kalau bersyukurnya naik, engkau bersyukur, tuntutanmu turun. Kalau tuntutannya naik, bersyukurnya turun. Coba perhatikan baik-baik. Saudara punya tuntutan apa dalam hidupmu? Itu yang membuatmu susah untuk bersyukur. Coba pikir apa tuntutanmu.
Kenapa aku kok enggak sembuh-sembuh? Enggak bisa bersyukur loh. Aduh, saya takut besok ini ada apa ya? Bagaimana menghadapi tokoku ini ya? Bagaimana menghadapi pekerjaanku ya? Enggak bisa bersyukur apa yang kau miliki. Saudara bayangkan ini Yosua mau masuk ke satu tempat di mana dia tidak tahu apa yang terjadi di situ. Dan Tuhan berkata, aku menyertaimu. Apa yang dia bisa kerjakan? Bersyukur apa yang dia miliki. Tidak ada cara lain lagi. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Tapi dengar baik-baik ya, titik koma ya. Seperti aku menyertai Musa. Dengar, seperti aku menyertai Musa. Yang tadi ayat yang ketiga, seperti janji kepada Musa. Ini seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Dengar lagi saudara, Tuhan itu menyertai Musa. Tapi Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Jadi jangan berpikir kalau disertai Tuhan semua beres. Oh tidak. Maka itu kadang-kadang kita perlu belajar bagaimana kisah tentang Ayub. Kita perlu belajar bagaimana kisah dari murid-murid Yesus. Pada waktu ada Yesus, kuatnya luar biasa. Engkau Allah dan Tuhan. Berani sekali berkata kepada orang-orang tentang Yesus. Tapi pada waktu Yesus disalib, mereka lari ke pontang-panting loh. Tercecer. Baca dalam Alkitab baik-baik. Mereka lari. Bahkan Petrus tanya, itu koncomu yo? Enggak kenal aku. Ketemu lagi, itu lah bolomu sih. Enggak kenal aku. Itu temanmu tuh, enggak kenal aku. 3 kali sebelum ayam berkokok. Petrus ngapain? Menyangkali. Kenapa dia menyangkali? Apa benar dia menyangkali? Dia enggak menyangkali ya. Kalau menyangkali itu kan ke kali toh. Saudara, Petrus 3 kali dia tidak bisa menikmati Yesus sebagai bagian dari hidupnya ketika dia ditanya oleh orang lain. Hari ini keadaan kita tidak tahu seperti sampai kapan Pancasila bisa berdiri. Berdoalah untuk Indonesia. Mungkin suatu hari anak cucumu tidak lagi seperti sekarang. Mereka ketakutan sekali menyatakan Yesus. Tapi jikalau kita melihat seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan baik-baik. Pada waktu kita bersyukur, bisa menikmati 3 hal yang menarik. Yang pertama, aku menyertai engkau. Kalau orang tahu dia disertai Tuhan, maka dia mestinya bersyukur dan dia bukan cuma tahu disertai Tuhan. Yang kedua, tidak akan dibiarkan Tuhan. Aku tidak akan membiarkan engkau. Dan yang ketiga, aku tidak akan meninggalkan engkau. Siapa di sini pernah pacaran? Pernah, semuanya. Ada yang kawin tangkap? Tidak ada ya, semua pernah pacaran. Saya mau tanya, Bapak Ibu, saudara yang pernah pacaran, waktu engkau jatuh cinta pertama itu, lihat wajahnya langsung cinta atau mikir untung rugi? Langsung cinta, Cik ya? Yakin? Jujur? Oke. Cik, suaminya ganteng kan? Elek apa ganteng? Apa? Oh enggak punya suami, oke. Bapak ada istri? Oh jangan, bahaya. Siapa yang datang sendirian? Nanti bertengkar. Siapa datang sendirian? Bu datang sendirian? Oke, ibu suami? Oh meninggal. Bapak? Istri ada? Di sini? Wah bahaya. Oke, saya enggak mau ngomong sudah. Saya enggak tahu mana yang bujang, mana yang enggak, nanti tadi bertengkar ya. Nah, saudara, kalau ditanya, suaminya ganteng? Ganteng. Ganteng itu untung apa rugi? Nah untung toh? Iya. Siapa yang berkata aku mau cari pasangan
pokoknya laki. Sapi laki juga oke. Nggak mungkin kan? Pasti dia mikir, punya ukuran kan? Yang dia cintai kan? Manusia itu saudara, pada waktu dia cari pasangan, sudah mikir untung rugi kok. Saya sedang melayani orang umur 61 tahun berencana bercerai. Kasep toh? Kok enggak kayak Bien ya? Kok enggak dulu-dulu? Masa 61 baru berencana? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu orang jatuh cinta, dia senang sekali. Maka itu mereka menikah. Coba lihat baik-baik pada waktu engkau pertama kali menikah, kalau jalan di toko, jalan di mall, itu kan deket-deketan ya, saling menyertai. Tapi suatu hari, kalau sudah sedikit menikah 10 tahun atau 12 tahun, nanti satunya ke sana dibiarkan. Wes runuwa dewe, aku tak tunggu di sini. Sudah mulai membiarkan. Nanti kalau sudah senior lagi menikah 30 tahun, turunnya dari mobil sama. Kemudian yang terjadi apa? Jalannya sepur-sepuran kan? Satu di depan, satu di belakang. Sudah meninggalkan salah satunya. Pada waktu pertama, kalau waktu masih pacaran atau baru menikah, itu suka gandengan. Lama-kelamaan bisa nyengkur, jalan sendiri-sendiri. Tapi lama-kelamaan jalannya pun bisa balapan. Satu depan, satu di belakang. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Maka itu belajarlah bersyukur. Dia bukan cuma menyertai, tapi dia tidak membiarkan. Dia bukan cuma ada, tapi tidak membiarkan. Tapi yang ketiga, dia bukan cuma hadir di situ, dia bukan cuma tidak membiarkan, dia tidak pernah meninggalkan. Dia bersama dengan kita. Dia Allah Immanuel. Allah beserta kita. Tidak pernah dia tinggalkan kita. Maka dari itu saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu pergumulanmu seperti apa. Tapi jikalau hari ini kau ada pergumulan yang berat, ingat, bersiap. Tidak tahu apa yang sedang Tuhan mau kerjakan. Sekarang kita mengikuti new normal. Lebih tepatnya adaptasi kebiasaan baru. Kita perlu siap. Kalau Anda di kota besar Surabaya harus pakai ini. Di sini bersyukurlah. Malahan saudara saya berkhotbah, itu menderita sekali. Sudah pakai begini, pakai face shield lagi. Lengkap, untung tidak pakai helm teropong. Maka pada waktu kita menghadapi seperti itu, bukan persoalan yang mudah, susah napas. Enggak enak sama sekali. Tapi kita perlu bersiap. Tapi yang kedua, bukan cuma bersiap, tetap beriman kepada Tuhan. Kita tidak sendirian. Kita punya Tuhan. Maka tetap berharap kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, tetap bergantung kepada Tuhan. Jikalau Tuhan belum memberikan jawaban, bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena Dia menyertai. Kenapa bersyukur? Karena Dia tidak pernah membiarkan kita. Mengapa bersyukur? Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Suamimu tidak selamanya menyertai engkau. Istrimu juga, anakmu juga. Semua orang di dunia tidak selamanya pasti menjaga engkau, bisa membiarkan kita. Pada waktu kita mokong, "Wes karep-karepmu." Begitu kan? Tapi Tuhan enggak, tetap Dia bentuk terus. Dan yang ketiga, Dia tidak pernah meninggalkan. Kalau hari ini engkau sedang menghadapi persoalan, datang kepada Tuhan. Kalau memang itu sebuah dosa, akui dosamu di mata Tuhan. Tapi kalau engkau tahu itu seperti apa yang dialami oleh Ayub, bertumbuh cepat. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan untuk kita. Amin saudara. Mari bangkit berdiri yuk. Oh kelebihan toh. Kelebihan kan? Kelebihan banyak, diampuni. Halo, saya kelebihan banyak, 15 menit loh. Diampuni. Kalau engkau tidak mengampuni Bapamu di surga, enggak ngampuni juga loh ya. Oke, silakan tunduk kepalamu saudara. Bangkit berdiri yuk. Tundukkan kepala masing-masing. Tundukkan kepala masing-masing. Saya berikan waktu 15 detik. Setiap kita berdoa sendiri kepada Tuhan. Berkat apa yang kau dapat dari firman Tuhan pada hari ini? Silakan kau berdoa sendiri kepada Tuhan.
Berkat apa yang kau dapat dari firman Tuhan hari ini, yang bisa kau bawa pulang, mengubah hidupmu? Silakan 15 detik, berdoalah. Berkat apa yang kau bawa pulang? Kalau saudara sudah tahu, sedang bersiap, sedang beriman, sedang bersyukur, pulang ke rumah, siapakah yang mau mengampuni pasangannya? Mau berdamai dengan orang tuanya? Mau berdamai dengan keluarga besarnya? Siapa yang hari ini diam-diaman? Maukah engkau berinisiatif menyelesaikan persoalan itu? Bersiap! Saya tidak tahu kenapa hari ini saya bicara tentang ini. Bersiaplah. Merasa tidak kuat, beriman kepada Tuhan. Jangan terlalu tinggi tuntutan Anda. Bersyukurlah. Izinkan Roh Kudus menjamah hidupmu hari ini. Supaya ketika engkau pulang ke rumah, damai sejahtera-Mu itu berlimpah. Saya berikan waktu 15 detik. Hari ini sebut satu nama orang yang sangat engkau jengkel, engkau sangat mangkel, engkau sangat marah. Sekarang berdoalah supaya engkau bisa berdamai dengan dia. Sebut satu nama aja. Saya berikan waktu 15 detik supaya kita praktek iman kita dari firman tadi. Sebut satu nama. Mungkin mantan suami itu suami, istri mantan istri, anak mertua, besan orang tua, bosmu, temanmu. Saya tidak tahu siapa dia, mantan pacar. Sekarang berdoalah bagi dia. Engkau bersiap untuk melayani dia kembali. Engkau bersiap berdamai dengan dia. Mungkin rasa sakit hatimu, beriman kepada Tuhan. Dan bersyukur jikalau engkau bisa lakukan itu. Saya berikan waktu 15 detik. Masing-masing berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur karena Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat peduli dengan umat-Mu. Dan Engkau tidak pernah membiarkan umat-Mu berjalan sendiri. Bahkan Engkau tidak akan meninggalkan umat-Mu. Bahkan Engkau menjadi pelindung dan pemelihara yang dapat kami andalkan. Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau berkati hidup nikahnya. Engkau berkati keluarganya. Dan Engkau berkati setiap pelayanan yang Engkau bebankan. Untuk kemanapun Engkau utus, akan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu pula ya Tuhan, malam hari ini, apa yang disampaikan akan mengubah karakter, sifat, dan kehidupan yang selalu membawa sengsara. Namun malam hari ini,
Dengan kuat kuasa firman-Mu, Engkau akan berkarya membawa seluruh umat-Mu di tempat ini untuk memiliki jalan keluar, sekaligus meraih akan kemenangan demi kemenangan. Dan setiap langkah-langkah yang mereka jalani adalah merupakan langkah mukjizat. Hamba-Mu berdoa untuk rekan-rekan kami yang saat ini sedang menderita, dan bahkan hamba-Mu teringat akan Bapak Timotius Arifin yang membutuhkan lawatan daripada Engkau dan pertolongan daripada-Mu. Lewat doa yang kami panjatkan, Engkau pasti mendengar. Begitu pula jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau juga akan melawat mereka dan menjamah yang sakit Engkau sembuhkan. Yang mengalami kesusahan Engkau hiburkan. Dan Engkaulah satu-satunya pengharapan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati semua. Ya. Saya sangat terberkati dengan apa yang saya dengar, tapi saya yakin semua yang hadir pasti diberkati firman-Nya. Maka mari di hari-hari yang mendatang, hari Kamis maupun Minggu, hadirlah, jangan pernah memiliki ketakutan yang berlebihan. Percayalah, setiap orang yang beribadah pasti mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Dan sekaligus saudara akan selalu mendapatkan jawaban dan terhindar dari segala bentuk malapetaka dan mara bahaya. Dan saya sangat yakin sampai hari ini sejak saya dipanggil bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya merasa masih muda. Ya, seperti umur 37. Ya. Kemana-mana pakai celana pendek, gampang, berusut sana, berusut sini, makan andok di warung. Orang-orang tanya, kok enggak takut? Nah, apanya yang ditakutin? Karena hidup ini atau mati, Tuhan yang berdaulat. Anda harus percaya. Tapi saya beriman, saya ingin sampai Dia datang kali yang kedua, saya ada. Jadi gairah hidup saya ini sangat luar biasa. Dan sampai umur sekian saya tetap bersemangat untuk bekerja. Ya. Karena saya harus bertanggung jawab dan saya harus memenuhi kewajiban sebagai orang tua, sebagai gembala sidang, sebagai hamba Tuhan untuk kita semua. Saya harap semangat yang saya miliki bisa saya impartasikan kepada seluruh jemaat supaya jemaat tidak loyo. Percayalah, Anda pasti terpelihara. Ya, seperti firman Tuhan tadi katakan, Tuhan menyertai, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, dan Dia sangat peduli, dan Dia membuat kita tidak pernah kalah dengan musuh apapun. Ya, kiranya Tuhan memberkati
Tuban blessing malam hari ini. Ya, mari kita sambut dengan bersukacita, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita diberkati luar biasa pada malam hari ini. Amin. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Juanda di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk selanjutnya, Tuban Blessing minggu depan pada tanggal 5 November 2020 akan dilayani oleh Pendeta Jusak Kosasih dari Pamekasan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap yang hadir maupun yang di rumah, angkatlah kedua belah tanganmu dengan hati percaya, arahkanlah pikiran dan hatimu hanya kepada Tuhan saja. Maka saleh-saleh Tuhan, karena Engkau merupakan umat yang berharga dan pilihan Tuhan. Kemanapun Engkau pergi dan datang, Engkau selalu dalam lindungan kuasa nama Tuhan Yesus. Pimpinan Roh Kudus menyertaimu, tiba dengan selamat di rumah masing-masing. Pulang serta membawa berkat Abraham, Ishak dan Israel yang melimpahi dalam hidupmu dengan berkat percepatan dan berlipat gandaan yang membuat engkau makmur dan termasyur. Apa saja yang engkau perbuat, Allah buat engkau berhasil dan engkau dibuat sehat. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.